Sampai tadi kan kita udah belajar code data, gimana akses database local di device. Terus pertanyaannya gimana kita ngambil data dari web service. Tapi sebelum kita berurusan dengan web service, which is pasti berbasis network, ya kan? Nature dari network world itu pasti blocking. So, ketika kita bicara kondisi yang blocking, disitulah multi-threading come into place. Nah, sebelum belajar multi-threading, kita perlu tahu suatu construct, suatu feature di iOS 4, blok di sini nggak ada hubungannya dengan blocking tadi, bukan? Blok ini justru adalah suatu features, language features, itu bahasa di deskripsi. Nah, apa sih blok itu sebenarnya? Ya seperti di awal dulu saya bilang bahwa deskripsi basically adalah superset dari C. Di base-nya pasti C. Nah, sebagai salah satu extension yang dilakukan oleh bahasa C adalah blocks. Nah, blocks ini nanti kita akan lihat akan memberikan beberapa sintaks baru gitu ya, yang mengisahkan capability dari bahasa C itu sendiri. Nah, lebih jauh lagi, blocks berfungsi khusus code. Jadi, let's say kita punya sekumpulan code yang disebut code di C, language C family itu pasti kan yang diawali dengan kurung ruang buka dan kurung ruang tutup. Ya. Itu satu block of code, satu kumpulan code, dan satu statement diakhiri dengan koma, ya kan. Nah, satu kumpulan code itu nanti kita bisa bungkus, ya, seperti halnya function. Tapi ya ada extra magic, maksudnya nanti misalnya code itu kita bisa reuse, kita bisa masukin ke dalam collection dan seterusnya. Ya. Blocks yang paling simpel adalah seperti ini. Kalau kita lihat di sini, yang di awal dengan kurung ruang buka dan kurung ruang tutup, ya, di antara ini yang ditunggu suatu kurung ruang ini adalah blocks. Tapi ada semi-chain. Jadi block diawali dengan seperti kita lihat void ini adalah return value dari blok tersebut. Kalau nggak ada berarti void itu kan ya return value. Kalau misalnya say block of code ini nanti dia return misalnya return 1 gitu. Berarti 1 kan integer kan. Nah, di sini voidnya. Lalu ada satu karakter ya, yang menandakan bahwa itu blocks dan caret. Kenapa pakai caret? Karena caret itu adalah satu-satunya karakter di satu-satunya operator di C yang nggak bisa diatur di organisasi. Terus operator kan bisa diatur bintang misalnya, kali. Nah, ini satu operator yang kita buat. Dan semua mulai pakai gitu. Jadi kalau pakai ada syarat. Ini adalah nama bloknya, bebas, nama blok bebas, harus kalau bebas apa aja. Dan ini adalah argumen atau argumen dari blok. Jadi saya mau passing argumen ke dalam blok yang di sini. Misalkan ini adalah ini dari function-nya. Nah, ini kan sengaja dari bloknya. Nah, blok konten dari blok itu sendiri, ya ini diawali dengan caret, blok buka dan blok tutup. Caret yang pertama di dalam Kenapa? setelah blok itu kan ada pada caret yang Ya ini deklarasinya, ini kontennya. Oke,
Belum, nanti bisa berjalan kita lebih jelas mungkin. Oke. Nah, kalau kita udah define blok seperti itu, ya, berarti kita bisa pakai blok yang tadi di bawah, ya, seperti hello world ini, ya, kita bisa pakai gitu. Ya, seperti manggil function. Dan kalau kita misalnya punya argumen, misalnya sini void kita punya argumen dari integer itu misalnya, ya sini kita kasih integer. Nanti bisa berjalan. Nah, contoh blok yang punya return. Ya, ingat bedanya ya. Kalau ini void, ya, which nggak punya return. Nah, sekarang kalau blok yang punya return seperti function, di sini dia punya integer, kemudian di sini nama bloknya seperti tadi, void dari parameter return tadi. So kalau kita mau pakai blok ini, tinggal panggil namanya. Okay. Nah, sekarang bagaimana kalau blok itu punya argumen? Sama aja kan, kayak function gitu. Jadi tinggal kita kasih di sini. Ini adalah ini ya. Sorry, kalau kita lihat tadi di blok yang tanpa parameter, sini kosong kan? Ya, sini kosong. Karena dia nggak ada parameter. Bedakan ya, ini adalah kontennya, ya. Ini itu adalah kontennya, ini adalah deklarasinya. Oke. Nah sekarang gimana kalau dia pakai parameter? Dia perlu argumen atau parameter. Nah jika perlu argumen, maka di deklarasinya kita kasih tahu dia akan request, dia akan terima integer, sebelumnya akan terima argumen berupa integer. Dan di sini kita passing, kita declare ininya, di argumennya itu mau diterima sebagai variabel apa gitu. A. Jadi A ini adalah argumen yang dipasing ke blok. Jadi ya di sini terserah kita ya mau implementasi bloknya seperti apa. Ya jadi kalau misalnya kita punya blok seperti ini, ya cara pakai ini. Blok itu kalau kita pasang 5 ya pasti 0 karena di sini jelas implementasinya A sama dengan 42 enggak gitu. Ya, enggak ya false. Nah, bedanya dengan function misalnya, let's say kita punya code yang menarik dari blok adalah dia bisa capture variabel outside of that its scope, di luar scope-nya blok itu sendiri. Ya, let's say kita punya ya variabel A misalnya 42, lalu kita buat bloknya, maka A itu kan kita bisa capture A yang sini. Nah, bagaimana let's say kita punya variabel A tadi 42. Lalu di dalam blok kita ubah nilainya. Kalau tadi kan, kalau di sebelumnya kita hanya baca kan, print only. Dalam hal ini ya kita tampilin gitu, pakai printf. Tapi let's say di dalam blok itu kita perlu ubah nilai variabel di luar scope-nya blok itu sendiri. Ya secara sintaks tadi kelihatannya bisa ya, tapi enggak bisa. Ya, supaya bisa diubah variabel di luar scope-nya blok, kita harus pakai sebuah modifier lah gitu ya, bisa dibilang underbar block gitu, underbar block. Jadi kalau kita tandai variabel tersebut dengan underbar block, maka nanti di dalam bloknya itu bisa kita ubah dan begitu keluar dari blok ini ya nilainya udah berubah. Kalau kita lihat tadi deklarasi blok itu kan cukup panjang ya.
Apalagi kalau misalnya ternyata dia perlu argumen ya, dan dia juga punya return value, maka ya lumayan panjang gitu deklarasinya. Sebenarnya kita bisa persingkat dengan menggunakan type depth. Ya. Jadi misalnya contoh gini, kita punya blocks yang return integer dan memerlukan argumen sebuah float. Misalnya, kita deklarasikan seperti ini, lalu kita type depth. Nah, sehingga ketika kita mau pakai atau kita mau declare ya, konten dari bloknya, tinggal seperti ini. Ya. Jadi yang di sini tadi, kan sebelumnya di sini ya, sebelumnya di sini. Nah, ini kita bisa type that dulu somewhere ya di global file, gitu. Nanti kita import filenya. Nah, di sini kita tinggal jelaskan ini. Jadi ini untuk persingkat aja. Jadi sama aja ini. Jadi kalau misalnya saya nggak pakai type that, yang bagian ini saya pindah ke sini. Jadi kalau ini saya tulis ulang ya, kalau saya tulis ulang berarti kan ini integer namanya xxx, sah aja nama kan bebas. Load sama dengan load. Jadi ini sama aja. Nah sekarang bagian ininya saya buat type def. Jadi kalau saya buat type def, maka deklarasinya seperti ini. Nah sekarang mulai ke keajaiban dari blocks adalah blocks itu kita bisa passing sebagai argumen dari metode. Biasanya kita punya metode seperti ini. Kita punya metode namanya do this block. Nah ini argumennya berupa itu ya, itu dari argumen itu berupa blok. Jadi kita bisa passing block of code. Kita bisa passing block of code ke dalam sebuah metode. Nanti di dalam metode itu ya kita bisa apakan lah, bisa disambung ke dalam blok. Oke. Nah kalau kasus blok yang sedang kita lihat ini ya, blok itu adalah return void dan dia akan perlu argumen lain. Kemarin sempat diobrolin ID, data ID. Belum ya? Jadi ID ini sebenarnya simpelnya ini bisa apa aja gitu. Ya, jadi kita bisa pasti kalau misalnya kita punya metode atau punya tipe data berupa ID. Misalnya saya bilang ID OBJ. Nah OBJ ini kita bisa isi dengan apa aja, bisa string, ya kan? Bisa number, bisa apa? Jadi kalau kita bilang ID berarti nanti tipenya itu ditentukan pada saat runtime. Ya, seperti di awal kita bilang bahwa deskripsi basically kan dynamic type. Jadi type tipenya itu nggak pernah diketahui pada saat pembahasan pada saat runtime. Walaupun pembahasan pintar sih untuk tahu ini string ini. Oke. Nanti kalau saya bilang ID di sini berarti objeknya apa aja sih? Sama halnya dengan seperti kita deklarasi blok tadi dengan type def, ya. Kita bisa juga menggunakan type def ini sebagai tipe dari argumennya metode. Nah, sekarang pertanyaannya adalah blocks ini untuk apa sih di dalam aplikasi kita nanti? Kita kemarin secara nggak langsung udah belajar callbacks atau delegate ya. Delegate itu sebenarnya implementasi dari callbacks. Callbacks itu pattern kan, pola gitu, pola aplikasi kita untuk memanggil metode lain gitu ya. Setelah doing something gitu. Jadi setelah doing something nanti kita panggil metode yang lain. Itu disebut callback. Nah, kita bisa gantikan fungsi callback
menggunakan blocks. Terus contoh lain adalah kita bisa enumerate, misalnya keperluan untuk enumerasi dari collection, array atau dictionary. Selain menggunakan for loop gitu atau while loop, kita bisa pakai blocks. Oke, contoh kita lihat dulu callbacks. Jadi kalau misalnya contoh yang paling umum, kalau kita doing animation ya, di UI view, kita biasanya perlu set delegate di sini, set animation delegate ke self atau ke manapun, ke objek manapun. Nanti ini sebagai callback untuk setelah animation selesai, metode mana yang dipanggil. Nah, nanti kita define metodnya animation did stop bla 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 ini. Metodenya akan dipanggil ya. Animation did stop finish konteksnya akan dipanggil setelah animation selesai. Nggak ada yang salah dengan ini, cuman kadang-kadang code kita jadi terlalu banyak, terlalu kompleks gitu. Kita bisa pakai callback. Saya coba doing animation tadi. Misalnya saya punya code, saya buat project simple aja lah ya. Simple view aja. Block animation. Oke. Oke, misalnya saya punya saya punya label. Hello world, standar ya. Nah, lalu saya punya button. Animate. Bikin IB action. Lalu yang label tadi saya buat outlet-nya. My labels. Oke. Nah. Lalu yang saya lakukan ketika animate adalah saya animasikan. UI view, begin animation, sintaksnya let's say ini namanya aja nama animasinya, serah ini, konteksnya 0. Lalu saya bilang di sini commit animation. Nah, di antara begin dan commit animation kita bisa doing animation. Misalnya saya bilang tadi my label, itu saya ubah posisinya aja. Saya ambil frame-nya, oke. Lalu F origin Y-nya saya ubah jadi misalnya 300 gitu. Lalu saya set lagi ke frame. Oke. Ya, animasi kan? Supaya animasinya lebih lama mungkin saya bisa set animation duration. Misalnya 2 detik kelamaan gitu ya. Anyway. Ya. Bonus ya ini, bonus belajar animasi. Oke. Nah, sometimes ya kita pengen dapat notifikasi
ya, atau pemberitahuan bahwa animasi ini sudah selesai supaya kita doing yang lain gitu. Itu sering banget kasusnya. Misalnya let's say begitu animasi ini selesai ke bawah, kita pengen running animasi yang lain misalnya. Supaya animasinya sequential. Make sense kan kasus kayak gitu kan. Nah, sebelumnya sebelum ada blocks kita harus set delegate ya. Misalnya ke dirinya sendiri. Self ini dirinya sendiri kan. Supaya begitu animasi selesai, kita diberitahu. Nah, sehingga kita harus bikin sebuah metode animation. Kalau nggak salah sih gini. Kalau nggak salah gini. Animation. Ini boolean gitu. Terus ini void bintang konteks. Pasang blok selesai. Coba lihat. Nah, panggil kan? Selesai. Lihat. Itu yang paling gampang, misalnya saya kasih alert, UI alert ya. Nah, ya. Kita kan nggak bisa ngira-ngira. Oke, kita set di sini 2 detik. Nanti 2 detik kemudian kita tampilin, nggak bisa kayak gitu. Karena kan 2 detik di sini nggak selalu 2 detik beneran gitu ya. Nah, jadi kita benar-benar pengen dikasih tahu begitu animasi ini selesai. Nah, caranya adalah kita set delegate. Delegate itu ya siapa yang nanti akan bertanggung jawab ya untuk menghandle apapun ya terhadap aksi animasi ini. Dalam hal ini kita handle misalnya animation did stop. Ya, animation did stop artinya begitu animasi ini selesai kita doing something apapun ya yang ada di dalam metode ini. Nah, ini kan ini pattern ini disebut callback. Nah, sekarang bagaimana kita replace callback pattern ini menggunakan block? Nah, dengan menggunakan block jauh lebih simpel ya. Jadi kita tinggal panggil sebuah metode di UI view ya, untuk mencapai hasil yang sama. Saya set di sini animate with duration. Duration tadi 2 detik ya kan. Nah, di sini mulai block. Block of code yang akan di-animate. Block of code yang akan di-animate. Block of code yang kalau yang contoh yang di atasnya gimana? Ini kan. Begitu selesai animasinya, kita pengen notify kan, kita pengen dapat pemberitahuan. Nah, kita tinggal buat lagi blok satu lagi untuk menghandle selesainya animasi. Nah, saya pindahin saya code yang di sini. Ya, saya jalanin harusnya hasilnya sama. Boom. Ya. Kita nggak perlu bikin metode lain gitu ya untuk menghandle selesainya animasi. Ya, semuanya ada dalam satu metode ini aja. Tempat gitu. Bayangin simplifikasi code kita. So, sekali lagi bahwa kita tadi udah lihat bagaimana kita bisa replace callback dengan blocks. Ya. Di sini kita pakai animate with duration. Animationnya apa? Ini berupa block. Jadi semua yang ada di dalam block animation itu akan dilakukan animasi. Dan setelah itu conversion.
nanti kita akan banyak melihat metode-metode di framework iOS ya. Metode-metode yang udah ada sebelumnya itu digantikan dengan blocks gitu. Ya, terutama metode yang perlu callbacks itu akan digantikan. Dia ada versi yang menggunakan block. Jadi ada dua versi. Jadi versi yang lama tetap disediakan, tapi ada versi yang pakai block. Dan blocks itu biasanya selalu di akhir. Jadi kalau misalnya kita lihat di metode ini kan ada 3 parameter ya, ada 3 argumen. Nah, argumen yang memerlukan blok atau yang menerima blok itu biasanya di belakang. Ya itu cuma convention aja sih, bukan keharusan. Jadi kalau make sure kalau kita juga nanti bikin metode yang perlu blok juga, yang memerlukan argumen blok, pastikan argumen yang perlu blok itu di belakang. Ya, seperti contoh di sini kan di kedua dan ketiga. Ya boleh nggak di yang pertama boleh aja, cuma itu convention. Enumeration, yang kita tahu kan seperti ini ya. Mungkin kemarin sudah kita pelajari bagaimana mengenumerate array, let's say. Kita punya my array, kita enumerate dengan for, looping for ya. Ya seperti ini ya, standar lah. Jadi kita iterate ya, dari 0 sampai ukuran array, lalu kita ambil elemen array ke i ya, sesuai dengan indeks yang kita lagi counting. Lalu dapat objek, misalnya kita doing something di sini, ya kan? Ada satu yang mungkin kemarin belum disampaikan adalah kita bisa mengenumerate array dengan menggunakan namanya enumerator, NS enumerator. Ya. Jadi dari array kita panggil objek enumerator, NS enumerator ya. Tinggal kita looping pakai while loop. Ya. Jadi next objeknya nanti ditambung ke objek, terus do something. Selain ini ada satu lagi enumerator yang lain. Mekanisme enumerasi yang lain adalah dengan menggunakan fast enumeration. Ini adalah elemennya, ID OBJ ini adalah elemennya dengan tipe ID. Kalau kita tahu tipenya misalnya string, let's say di dalam my array ini ternyata elemennya adalah string ya, tinggal kita ganti ID ini dengan nString. Gitu. Tapi kalau kita nggak tahu atau misalnya array ini ternyata elemennya bukan satu tipe, ya, elemen-elemen di dalamnya, maka kita bisa simply bilang ID. Nah, jadi kita udah lihat cara nge-enumerate ya, dengan for looping biasa, dengan menggunakan index, lalu menggunakan enumerator, lalu menggunakan fast enumeration. Jadi tiga enumerasi yang kita udah tahu mungkin. Ini sebelum iOS 4, sebelum adanya blok, enumerasi ini yang dipakai. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menggunakan blok? Nah, kalau kita pakai blok, di array itu akan ada metode namanya enumerate objects using block. Nah, parameternya adalah parameternya berupa blok, parameter dari atau argumen dari enumerate object using block ini ya blok. Maka setiap ada looping gitu ya, bloknya akan dieksekusi untuk setiap elemen. Ya. Elemen yang sedang diakses sekarang ini kan yang kita cari enumerasi kan berarti one elemen at a time ya, gitu ya. Nah, OBJ ini adalah elemen yang sedang diakses sekarang. Supaya kita tahu indeks saat ini adalah indeks berapa, kita nanti bisa akses dari indeks. Itu sama aja ya dengan for game set. Kalau saya ulang tadi yang menggunakan fast enumeration, my array. Jadi enumerasi yang menggunakan for ini itu sama aja. Sama kan? Bedanya adalah sekarang dia pakai. Nah, mungkin ada satu yang agak pertanyaan, bool bintang stoknya apa ya? Ya, kalau OBJ ini objek yang atau elemen yang sedang di enumerate.
tuan step, tuan elemen at a time. Kan? IDX-nya adalah unit indexnya. Stoknya apa?